Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin bercerita mengenai sejarah dari Kabupaten Ponorogo dan juga asal-usul dari nama Ponorogo itu sendiri. Bagaimana kisah dan sejarahnya? Silakan disimak berikut ini. Dalam Babad Ponorogo, kisah awal wilayah Kabupaten Ponorogo tidak bisa dilepaskan dari cerita tentang Bathara Katong atau dikenal juga dengan Raden Katong. Bathara Katong pada waktu itu dinobatkan menjadi adipati pertama Kadipaten Ponorogo pada tahun 1837. Alkisah, pada tahun 1478 Masehi, Kerajaan Majapahit jatuh dari kemasyurannya, telah hilang, kemudian muncullah kerajaan baru, yaitu Kerajaan Demak di bawah pimpinan Raden Patah. Raden Bathara Katong yang merupakan putra dari Raja Majapahit Brawijaya V ikut bergabung dengan kakaknya Raden Patah di Kerajaan Demak. Raden Bathara Katong dididik kakaknya dengan ajaran-ajaran Islam. Setelah dewasa, Raden Bathara Katong diberi tugas oleh Raden Patah untuk pergi ke Wengker untuk menyelidiki daerah tersebut bersama Senopati Selaji. Wengker adalah wilayah yang berada di sebelah timur Gunung Lawu. Batas sebelah selatan adalah Laut Selatan, batas timur adalah Gunung Wilis, dan batas sebelah utara adalah wilayah Majapahit. Raden Bathara Katong dan Senopati Selaji tiba di wilayah Wengker ketika hari mulai gelap. Mereka mulai kebingungan untuk menjalankan tugas karena belum mengenal seluk-beluk Wengker. Ditambah lagi hari yang mulai menginjak malam. Untunglah dari kejauhan terlihat nyala api yang menyala. Mereka segera menuju ke tempat asal api menyala tersebut. Setelah dekat dari pusat api, terlihat sebuah rumah sederhana yang di sampingnya terdapat bangunan surau kecil. Kedatangan Raden Bathara Katong dan Senopati Selaji disambut gembira dan senang hati oleh pemilik rumah dan surau kecil itu, yaitu seorang lelaki tua. Lelaki tua tersebut mengenalkan dirinya dengan nama Kiai Ageng Mirah. Raden Bathara Katong dan Senopati Selaji mengaku terus terang jika mereka adalah utusan dari Kerajaan Demak untuk menyelidiki daerah Wengker. Kiai Ageng Mirah merasa senang hati menerima tamu agung dari Kerajaan Demak. Keduanya kemudian diajak sholat maghrib berjamaah. Setelah usai sholat, Kiai Ageng Mirah mulai menceritakan seluk-beluk dan garis besar daerah Wengker. Setelah hari larut malam, Kiai Ageng Mirah menyuruh mereka menginap di rumahnya. Keesokan harinya, Kiai Ageng Mirah menyertai Raden Bathara Katong dan Senopati Selaji melihat-lihat keadaan. Setelah dirasa cukup, Raden Bathara Katong dan Selaji kembali ke Demak dengan mengajak Kiai Ageng Mirah untuk melaporkan hasil penyelidikannya. Setelah mendengar laporan dari Bathara Katong, Raden Patah memutuskan mengangkat Raden Bathara Katong sebagai penguasa Wengker dan mengangkat Senopati Selaji sebagai patihnya. Sedangkan Ki Ageng Mirah diangkat sebagai penasehat. Raden Bathara Katong bersama Patih Selaji dan Ki Ageng Mirah kembali ke Wengker. Mereka disertai 40 prajurit Demak untuk membuka hutan di Wengker. Sesampainya di Wengker, mereka sibuk mencari tempat untuk bercocok tanam dan mendirikan kadipaten. Sampai akhirnya mereka sampai di hutan Gelagah yang berbau wangi. Raden Bathara Katong memberi nama hutan itu Gelagah Wangi. Di hutan inilah rombongan mulai membuka hutan. Pekerjaan membuka hutan pun selesai. Kemudian dilanjutkan membangun tempat tinggal. Namun dalam pembuatan tempat tinggal ini mendapat halangan. Ketika rumah telah usai didirikan, keesokan harinya rumah-rumah tersebut roboh lagi. Ki Ageng Mirah tahu kalau ada makhluk yang mengganggu. Ki Ageng Mirah kemudian mengajak Raden Bathara Katong untuk bertapa. Pada tengah malam muncul hal gaib, yaitu keluar angin besar dan tiba-tiba muncul dua sosok makhluk tinggi besar.
Mereka mengaku penunggu hutan yang dibuka Raden Batara Katong. Mereka bernama Jayadrana dan Jayadipa. Kemudian Raden Batara Katong meminta izin kepada mereka untuk mendirikan sebuah kadipaten di tempat tersebut. Setelah mendapatkan izin dari Jayadrana dan Jayadipa, pembangunan dapat diselesaikan dengan lancar. Jayadipa pula yang kemudian menunjukkan tempat yang cocok untuk pusat kota. Tempat itu berada di tengah-tengah hutan yang sudah dibuka tersebut. Di tempat ini, Raden Batara Katong menemukan 3 pusaka. Pusaka yang pertama berbentuk payung yang bernama Payung Tunggul Wulung. Pusaka kedua berupa tombak yang bernama Tombak Tunggul Naga. Dan pusaka yang ketiga berupa sabuk yang bernama Sabuk Cinde Puspita. Pada saat Raden Batara Katong mengambil ketiga pusaka tersebut, terjadi 3 kali ledakan besar dan membuat tanah berhamburan. Tanah-tanah yang berhamburan tersebut kemudian membentuk 5 bukit. Bukit-bukit tersebut ada yang dinamakan Gunung Lima dan Gunung Sepikul. Sedangkan lubang bekas ledakan menjadi sebuah gua yang diberi nama Gua Sigala-gala. Ternyata ketiga pusaka tersebut adalah milik ayah Raden Batara Katong, yaitu Prabu Brawijaya V. Saat itu Majapahit di bawah pimpinan Raden Brawijaya V diserang oleh Raja Girindrawardana, dan kemudian Raja Brawijaya mengungsi ke Wengker bersama Jayadrana dan Jayadipa. Raden Batara Katong semakin mantap membangun Wengker setelah mendapatkan pusaka warisan orang tuanya. Pembangunan Wengker mulai berkembang dengan baik. Hutan sudah berhasil dibuka, rumah sudah didirikan, banyak pendatang yang ikut bergabung di dalamnya. Akhirnya terbentuklah sebuah kadipaten baru. Namun sayangnya kota tersebut belum mempunyai nama. Untuk memberi nama kota tersebut, Raden Batara Katong mengadakan musyawarah. Dari musyawarah bersama antara Raden Batara Katong, Kiai Mirah, Selo Aji, dan Joyodipo atau Jayadipa disepakati sebuah nama baru untuk kota tersebut. Nama itu adalah Pramonorogo. Pramono berarti bersatunya cahaya matahari dan bulan yang menyinari kehidupan di bumi, dan Rogo berarti badan. Nama Pramonorogo ini lama-kelamaan berubah menjadi Ponorogo. Pono berarti tahu akan segala sesuatu dan Rogo berarti badan manusia. Jadi Ponorogo berarti manusia yang tahu akan kedudukannya sebagai manusia. Kedua kata tersebut dapat diartikan juga bahwa di balik badan watak manusia tersimpan suatu rahasia hidup berupa olah batin yang mantap dan mapan yang berkaitan dengan pengendalian sifat-sifat amarah, aluwama, sufiyah, dan mutmainah. Manusia yang memiliki kemampuan olah batin yang mantap dan mapan akan menempatkan diri dan kapanpun berada. Bukti peninggalan benda-benda purbakala kebudayaan seseorang itu bersumber dari masyarakatnya. Dalam arti konsentrasi tertinggi adalah basis alam dari kehidupan kebudayaan itu sendiri. Masyarakat Wengker menganut kepercayaan Hindu yang jelas beralkulturasi dengan tradisi-tradisi yang berlaku saat itu. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peninggalan benda-benda purbakala antara lain sebuah area Siwa, 3 buah area Durga, 5 buah area Ganesha, 2 area Nandi, sebuah area Trimurti, 2 area Mahakala sebagai 2 rapala, sebuah lingga, sebuah yoni, sepasang lingga yoni, 9 buah miniatur lumbung padi, area Gajah Gayah Siwarata, kendaraan Batara Indra berasal dari timur, Wisnu berasal dari timur, Ganesha perunggu rumah dengan angka tahun 1355 Saka, Umpak terdapat di Pulung dengan angka tahun 1336 Saka atau 1414 Masehi. Sejumlah patung arca logam yang ditemukan di Desa Kunti, Kecamatan Bungkal. Di samping itu ditemukan pula peninggalan benda-benda purbakala di sekitar makam Batara Katong. Dari komplek makam ini diperoleh petunjuk angka tahun kapan kiranya Batara Katong mendirikan Kadipaten Ponorogo.
Di depan gapura pertama yang berdaun pintu angka gapura kelima, di sebelah utara dan selatan terdapat sepasang batu menyerupai tempat duduk yang menurut tradisi disebut batu gilang. Pada batu gilang tersebut tertulis candra sengkala memet dari belakang ke depan berupa manusia, pohon, burung, dan gajah, di mana manusia angka 1, pohon angka 4, burung atau garuda angka 1, dan gajah angka 8. Maka dari itu hari jadi Kabupaten Ponorogo diperingati setiap tanggal 11 Agustus karena pada tanggal 11 Agustus 1496 diyakini Batara Katong diwisuda atau dinobatkan sebagai Adipati pertama Kadipaten Ponorogo. Pada tahun 1837, Kadipaten Ponorogo pindah dari kota lama ke kota tengah menjadi Kabupaten Ponorogo. Kabupaten Ponorogo dikenal dengan julukan Kota Reog atau Bumi Reog karena daerah ini merupakan daerah asal dari kesenian reog. Ponorogo juga dikenal sebagai kota santri karena memiliki banyak pondok pesantren. Salah satu yang terkenal adalah Pondok Modern Darussalam Gontor yang terletak di Desa Gontor, Kecamatan Melarak. Setiap tahun pada bulan Suro atau Muharram, Kabupaten Ponorogo mengadakan suatu rangkaian acara berupa pesta rakyat yaitu Grebeg Suro. Pada pesta rakyat Grebeg Suro ini ditampilkan berbagai macam seni dan tradisi, diantaranya Festival Nasional Reog Ponorogo, pawai lintas sejarah dan kirab pusaka, dan larungan risalah doa di Telaga Ngebel. Nah, seperti itu kisah sejarah dari berdirinya Kabupaten Ponorogo serta asal-usul kenapa bernama Ponorogo. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Boring Vlog. Silakan simak kisah sejarah, dongeng, legenda, ataupun cerita rakyat lainnya yang tersedia di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.